Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen kami, yaitu Bapak Haji Satimin. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustin. Saya yang akan bertugas menjadi moderator kelompok 7 untuk menjelaskan materi tentang proses belajar anak SD. Adapun kelompok-kelompoknya, nama-nama kelompoknya ialah Rizka Istiqomah dan Mariza Hana Fezia. Saya Cynthia Agustin. Saya akan menjelaskan KB1, yaitu pengertian dan karakteristik belajar. Di dalam modul ada 3 pendapat tentang belajar. Yang pertama, Anita Awokfok. Yang kedua, Abin Syamsuddin. Yang ketiga, Sandrock dan Newsen. Nah, menurut Anita Awokfok tahun 1993, belajar itu adalah sebagai perubahan perilaku akibat dari suatu pengalaman tertentu. Menurut dia, belajar terjadi bila mana pengalaman menyebabkan suatu perubahan pengetahuan dan perilaku yang relatif permanen pada seseorang atau individu. Dan menurut Abin Syamsuddin tahun 2000, mendefinisikan bahwa belajar adalah proses mengalami sesuatu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dan pribadi. Jadi, untuk berubah, seseorang atau anak harus mengalami sesuatu terlebih dahulu. Nah, dan menurut Sandrock dan Newsen tahun 1994 menegaskan definisi belajar ketika dia menyatakan bahwa belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi karena pengalaman. Perubahan tingkah laku mencangkup pengertian yang luas, tidak hanya menyangkut perubahan pengetahuan saja, yang hanya merupakan salah satu aspek dari tingkah laku individu atau anak. Itu 3 pendapat belajar dalam modul pendidikan anak di SD. Belajar itu tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh usia. Belajar itu bisa dari anak kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua pun belajar itu masih bisa. Lalu belajar itu tidak hanya di sekolah saja, belajar bisa dari rumah, belajar bisa dari tempat-tempat lainnya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh untuk malas untuk belajar, karena belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan tidak ada batas usia. Dalam belajar ada 4 karakteristik perbuatan belajar. Yang pertama, intensional. Yang kedua, positif. Yang ketiga, benar-benar hasil pengalaman. Dan yang keempat, efektif. Yang pertama, yaitu perubahan itu bersifat intensional, yang mengandung arti bahwa perbuatan yang terjadi harus bertujuan, disengaja atau disadari, bukan kebetulan. Perubahan tingkah laku ini bukan hasil belajar karena tidak dilakukan secara intensional. Yang kedua, yaitu perubahan itu positif. Artinya bahwa perubahan belajar menunjukkan ke arah yang lebih baik atau lebih mantap sesuai dengan norma atau kriteria tertentu yang diharapkan atau disesuaikan dengan norma yang disepakati bersama guru dan siswa, menurut masyarakat, menurut kurikulum, atau menurut kaidah ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, yaitu perubahan dalam arti belajar tersebut harus benar-benar merupakan hasil dari pengalaman. Dalam arti perubahan yang ditunjukkan atau dicapainya oleh anak itu karena dia aktif melakukan sesuatu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yaitu perubahan itu bersifat efektif. Artinya perubahan yang dicapai oleh anak itu fungsional atau berguna untuk anak yang bersangkutan, baik untuk memecahkan masalah pelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari dan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. Di dalam proses pembelajaran terkandung proses mengajar dan belajar sebagai 2 proses yang saling bergantung, yaitu mengajar hanya akan ada jika terjadi proses belajar. Tugas utama guru bukan hanya mengajar tetapi membelajarkan anak, yaitu membuat anak aktif melakukan berbagai untuk kegiatan, bukan hanya
mendengarkan guru berbicara di depan kelas atau menulis sesuatu. Pembelajaran dalam hal ini dipandang sebagai suatu proses membuat anak mengembangkan dan mengubah perilaku kognitif, efektif, konatif, dan psikomotor, merangkai gagasan, sikap, pengetahuan, apresiasi, dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi dan kurikulum SD yang telah ditetapkan. Itu penjelasan dari saya tentang KB1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mariza Hanafezia, saya dari kelompok 7. KB2 tentang prinsip-prinsip belajar. Perubahan itu terjadi ketika kondisi Anda yang tadinya tidak bisa membedakan perubahan hasil belajar dan mana yang bukan perubahan hasil belajar. Ternyata belajar itu bukan hanya menyangkut perubahan kognitif saja, tetapi menyangkut seluruh perubahan aspek pengetahuan, perilaku, dan pribadi. Prinsip-prinsip belajar yang kita pelajari di sini merupakan prinsip-prinsip belajar pada umumnya. Karena prinsip-prinsip belajar sangat banyak dan bervariasi tergantung pada studi, pandang teori, dan pendekatan yang digunakan. Pada dasarnya, perubahan hasil belajar terwujud dalam bentuk perubahan pengetahuan, knowledge. Penguasaan perilaku yang ditentukan oleh kognitif, efektif, psikomotor, dan perbaikan kepribadian. Bahwa aktivitas belajar merupakan suatu proses yang terpadu, di mana ketika anak belajar aspek fisiologis, intelektual, sosial, emosional, dan moral dapat terlibat aktif dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dikemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. Pertama, belajar dapat membantu perkembangan optimal individual sebagai manusia utuh. Prinsip ini menandakan bahwa belajar memungkinkan anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan dirinya secara utuh, menyangkut seluruh aspek intelektual, sosial, moral, spiritual, dan emosional. Tidak bersifat fragmentaris. Sebagian kedua, belajar sebagai proses terpadu yang harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Memperoleh pengalaman bila mana anak merasakan bermakna interaksi dengan lingkungannya. Pemenuhan kebutuhan dan minat belajar merupakan hal yang esensial, akan diapresiasi serta diberi makna positif oleh anaknya. Menciptakan lingkungan pendidikan yang kreatif, menata lingkungan yang sehat dan menyenangkan, karena anak akan belajar dengan baik jika lingkungannya diapresiasi secara positif oleh anak. 3. Aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlibat sepenuh hati, aktif menggunakan berbagai potensi yang dimiliki. Siswa tidak hanya senang berada di lingkungan, tapi mereka merasa tertantang untuk berkompetensi atau bekerja sama melakukan berbagai kegiatan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Antara lain membuat proyek-proyek kegiatan bersama di dalam maupun di luar sekolah, mendirikan pusat-pusat belajar kebudayaan, bahasa, matematika, keterampilan, dan sebagainya. Dan melakukan menguji coba atau praktek-praktek suatu penciptaan berbagai alat bantu belajar sangat disarankan. Belajar sebagai proses terpadu yang tidak hanya dapat dilakukan secara individu atau kompetitif saja, melainkan dapat dilakukan secara komparatif. Belajar dapat dilakukan secara kooperatif, namun tetap menetapkan individu dalam posisi yang terhormat, dalam suasana kebersamaan menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Belajar kooperatif harus menjadi bagian penting dalam sistem pembelajaran dan pendidikan anak di SD. Belajar kooperatif tidak hanya merangsang setiap anak mengoptimalkan perkembangan intelektualnya atau penalarannya, melainkan juga meningkatkan komitmen dan keterampilan sosial. 5.
Pembelajaran yang diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar terus-menerus. Belajar tidak harus dibatasi dalam suasana formal di sekolah. Belajar juga tidak hanya sebatas mendapatkan informasi dari guru atau buku pelajaran saja, melainkan juga bagaimana mengelola informasi menjadi lebih bermakna dan bermanfaat untuk diri sendiri atau orang lain. Sehingga belajar tidak akan pernah berakhir dengan tamatnya sekolah. Ini bukan hanya untuk anak, tetapi juga bahkan yang lebih penting untuk Anda sendiri sebagai pendidik. Keenam, pembelajaran di sekolah harus memberikan kesempatan kepada tiap siswa untuk berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajar masing-masing. Belajar merupakan aktivitas terpadu. Sebaiknya memberikan kesempatan kepada tiap siswa untuk berkelanjutan sesuai dengan kecepatan belajar dan potensinya masing-masing. Pemberdayaan siswa sebagai individu yang utuh dan bermartabat mendapatkan perhatian yang penting. Namun, akan sangat tergantung pada apresiasi anak itu sendiri terhadap dirinya. Siswa sebaiknya diberikan kesempatan dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai mastery level sesuai dengan kecepatan belajar dan potensi objektif masing-masing. Kompetensi tidak dapat dihindari dalam kehidupan demokrasi, namun sikap jujur, fair play, dan tanggung jawab dalam berkompetensi itu harus dijunjung tinggi, karena itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Istiqomah dari kelompok 7 yang akan membahas modul 3, kegiatan belajar 3 dan 4. Kegiatan belajar 3, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah. Pendapat para pakar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa di sekolah cukup bervariasi. Antara pakar yang satu dengan yang lainnya mengemukakan rumusan yang berbeda-beda, tergantung pada penekanannya masing-masing. Dengan menggunakan pendekatan sistem, Abin Syamsuddin Makmun 1995 mengemukakan 3 faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa di sekolah, yaitu faktor input, faktor proses, dan faktor output. Faktor input atau masukan meliputi 1. Raw input atau masukan dasar yang menggambarkan kondisi individual anak dengan segala karakteristik fisik dan psikis yang dimilikinya. 2. Instrumental input atau masukan instrumental yang mencakup guru, kurikulum, materi, metode, sarana, dan fasilitas. 3. Environmental input atau masukan lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, geografis, sosial, dan lingkungan budaya. Faktor proses menggambarkan bagaimana ketiga jenis input tersebut saling berinteraksi satu sama lain terhadap aktivitas belajar anak. Faktor output adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi pada anak setelah anak melakukan aktivitas belajar. Berbeda dengan rumusan di atas, Rockman Natawijaja 1984 mengemukakan 5 unsur yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah, yaitu unsur tujuan, pribadi siswa, bahan pelajaran, perlakuan guru, dan fasilitas. Hubungan antara kegiatan belajar siswa dengan unsur-unsur yang mempengaruhinya itu terbagi menjadi 5 faktor, yaitu 1. Faktor anak. Anak harus diposisikan sebagai titik sentral dari seluruh proses pembelajaran di sekolah. Anak bukan bejana kosong dan juga bukan miniatur orang dewasa. Anak adalah individu atau kesatuan jiwa raga yang utuh, yang tengah tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek perkembangannya, meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, spiritual, dan emosional. 2. Faktor guru. Guru adalah faktor kunci dalam kegiatan belajar anak di sekolah. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah. Guru adalah manajer pembelajaran. Dia harus menetapkan tujuan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran secara efektif, menguasai materi dan metode pembelajaran,
mengevaluasi proses dan hasil belajar, memotivasi dan membantu tiap anak untuk mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangan dan kesempatan yang dimiliki anak. 3. Faktor tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai setelah anak melakukan aktivitas belajar. Oleh sebab itu, perlu Anda catat di sini, meskipun faktor tujuan pembelajaran itu merupakan tingkah laku yang diharapkan dicapai setelah anak melakukan proses belajar, namun tujuan ini harus ditetapkan dan dirumuskan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Jadi, tujuan ini harus sudah ditetapkan pada tahap perencanaan pembelajaran. 4. Faktor bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah sesuatu yang harus disusun dan disiapkan sedemikian rupa oleh guru agar mudah diakses dan dipelajari oleh semua anak. Cakupan materi dan tingkat kesusahannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan individu anak. Selain itu, materi pelajaran harus dikemas dengan baik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif sehingga menantang anak untuk belajar dengan serius tetapi menyenangkan. 5. Faktor ekonomis dan administratif. Faktor ekonomis dan administratif meliputi aspek sarana ruangan, kelas, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran di sekolah, termasuk berbagai sumber pelajaran. Semuanya harus mudah diakses dan digunakan oleh anak agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Berikut adalah kegiatan belajar 4 tentang kesulitan belajar anak SD. A. Kriteria ketuntasan belajar. Belajar tuntas itu adalah suatu konsep yang digunakan sebagai kriteria ketuntasan atau penguasaan materi pelajaran. Konsep ini bertitik tolak dari anggapan dasar atau asumsi bahwa setiap anak memiliki kecakapan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Kemampuan anak untuk menangkap materi pelajaran juga berlainan, demikian juga usaha belajarnya. Oleh sebab itu, waktu yang diperlukan oleh anak untuk menyelesaikan tugas-tugas belajarnya itu berbeda-beda. B. Kesulitan belajar. 1. Pengertian, kriteria, dan gejala. Istilah kesulitan biasanya merujuk pada suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Kesulitan belajar dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil belajar yang ditetapkan. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari oleh anak, mungkin tidak. Hambatan ini dapat bersifat fisiologis, psikologis, sosiologis, dan sebagainya. Anak yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses belajarnya, sehingga prestasi belajarnya berada di posisi di bawah dari semestinya, dari patokan yang ditetapkan oleh guru, misalnya 80%. 2. Latar belakang penyebab. Segala sesuatu di dunia ini terkena hukum sebab akibat. Mengapa anak tertentu mengalami kesulitan belajar tertentu, misalnya dalam pelajaran berhitung atau matematika, sementara yang lainnya tidak? Tentu saja ada latar belakang penyebabnya. Ini harus dicari dan ditemukan terlebih dahulu oleh Anda agar Anda dapat memberikan bantuan yang diperlukan. Tanpa menemukan faktor penyebabnya terlebih dahulu, Anda tidak akan dapat membantu anak tersebut. Mungkin bantuan yang Anda berikan tidak bermanfaat bagi anak. Berkenaan dengan latar belakang atau faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan belajar sesungguhnya dapat dikembalikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak
sebagaimana telah Anda pelajari di atas. Sebaiknya Anda baca kembali setelah mempelajari subtopik ini supaya pemahaman Anda lebih mantap. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.